Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin as-sadiqil wa'dil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat pondok pesantren, sahabat santri pondok pesantren Al-Risalah Kabupaten Bandung Barat, dan juga para pemirsa di manapun Anda berada. Alhamdulillah, sore hari ini kita memasuki hari yang ke-9 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah, dan kita sore hari ini memasuki pertemuan yang ke-9 dalam kajian rutin kita di setiap sore Ramadan, mengkaji kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah karya Samahatul Syekh Al-Alim Al-Allamah Muhammad Hasim Asy'ari rahimahullah. Dan kita terakhir memasuki pasal baru, bab baru tentang bayani khitwatis salafis salih wa bayani murad sawatil afdal fi hadzal hin wa bayani ahmiyatil i'timad bi a'adil madhahibil arba'ah, yaitu di mana Syekh Muhammad Hasim Asy'ari beliau mengajak kepada kita semua Ahlussunnah wal Jamaah untuk mengenali tentang langkah-langkah yang dibuat oleh para salafus saleh dan menjelaskan mengenal tentang siapa sawadul a'dham di masa saat ini, dan juga pentingnya kita berpegang kepada salah satu dari madhahibul arba'ah di dalam fikih, berpegang kepada salah satu dari imam 4 yang kita akui di dalam ijtihad atau ijtihad mutlak mereka, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad rahimahullah. Terakhir kita sampai pada halaman ke-17 ya, menyinggung tentang hadis yang disebutkan dalam Jami' as-Shaghir, innallaha ta'ala qad ajaza ummati an tastami'a ala dhalalatin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Qala mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Wa aksaruhum ahlul madhahibil arba'ah. Wa aksaruhum, adapun kebanyakan atau mayoritas ulama ahlul haq, ahlul madhahibi itu orang-orang yang berpegang kepada beberapa madhab al-arba'ati yang 4. Jadi ketika kita bicara tentang salafus saleh, ketika kita bicara tentang ulama-ulama yang ahlul haq, yang kemarin dikatakan sangat banyak sekali ulama-ulama yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran ulama yang ada di Al-Haramain Makkah dan Madinah generasi dulu ya, generasi dulu sebelum munculnya atau berkembangnya paham akidah yang dibawa oleh Muhammad Abdul Wahab An-Najdi, dan juga yang sesuai dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama yang ada di Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Mesir ini, yang jumlahnya sangat banyak sekali, yang tidak mungkin didata satu persatu karena begitu banyaknya. Nah, kebanyakan dari mereka adalah pengikut dari ulama-ulama yang mengikuti atau berpegang dalam fikih
fikihnya kepada salah satu dari madzhabul arba'ah yang kita sebutkan tadi. Fakana maka ada al-imamu, siapa Imam Al-Bukhari yang dikenal dengan Imam Bukhari atau yang berasal dari daerah Bukhara yang sekarang masuk dalam wilayah Uzbekistan ya. Imam Bukhari ini siapa? Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, di mana Imam Bukhari ini lahirnya sekitar tahun 194 Hijriah, meninggal tahun 256 Hijriah. 194 Hijriah sampai berapa? 256 Hijriah. Itu Imam Bukhari. Imam Bukhari karena Imam Al-Bukhari Syafi'iyah, itu bermadzhab Syafi'i. Kalau orang kemudian menolak untuk berpegang kepada madzhab, tidak pakai madzhab-madzhaban, kemudian mempropagandakan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kembali kepada Quran dan hadis, kemudian menggunakan hadisnya Imam Bukhari, ini ya sesuatu yang kontradiksi, ya. Kenapa? Karena ternyata Imam Bukhari sendiri itu yang hadisnya dipakai itu beliau bermadzhab Syafi'i. Akhadha mengambil siapa Al-Imam Al-Bukhari jalurnya sampai ke Imam Syafi'i dalam madzhabnya, dari Anil Humaydi, dari Imam Al-Humaydi. Al-Humaydi ini pakar hadis, nama aslinya adalah Al-Hafidh Abdullah Ibnu Zubair. Tulis Abdullah Al-Hafidh Abdullah Ibnu Zubair bin Isa bin Ubaidillah Ibn Humayd Al-Qurashi. Ini gurunya Imam Bukhari. Ini hidup di lahirnya tahun 170 Hijriah, meninggal tahun 219 Hijriah. Ini perlu kita cek seperti ini. Kenapa jangan sampai kemudian kita mengatakan Al-Bukhari ini Syafi'i ngambil dari siapa? Dari gurunya siapa? Al-Humaydi. Kita lihat Humaydi berarti harus lahir sebelum Bukhari ya. Jadi cek tanggalnya tulis, tahunnya tulis. Jadi Imam Al-Humaydi ini mulida dilahirkan tahun 170 Hijriah dan meninggal tahun 219 Hijriah. Jadi ketemu tidak? Ya ketemu. Itu Al-Humaydi. Bisa dicek di kitab Syiarul A'lamin Nubala. Ini karya Imam Adz-Dzahabi, menggunakan nama ulama-ulama ini yang kitabnya Syiarul A'lamin Nubala. Kitabnya enggak gede-gede amat, masuk gini. Berapa segini? Waz-Za'farani, dan dari Imam Az-Za'farani. Imam Za'farani ini nama aslinya Al-Imam Abu Ali Al-Hasan. Orang dulu itu namanya ringkas-ringkas. Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad As-Sobbah Al-Baghdadi Az-Za'farani. Kira Baghdad. Soalnya lagi wa Al-Imam Abu Ali Al-Hasan bin Muhammad As-Sobbah Al-Baghdadi Az-Za'farani. Berarti dia harus lebih muda dari Imam Bukhari, lebih tua dari Imam Bukhari. Dilahirkan tahun berapa? 172 Hijriah, meninggal tahun 249 Hijriah. Itu yang
tadi yang Al-Humaydi itu Al-Hafidh, pakar hadis. Kalau Az-Za'fari ini faqihun wa muhaddis, sudah faqih hadis. Wal Karobisi, dan dari Imam Karobisi. Imam Karobisi ini siapa? Imam Karobisi ini siapa? Imam Karobisi ini Al-Imam, Al-Imam hampir sama itu namanya Al-Imam Abu Ali Husain. Kalau tadi Za'fari itu Abu Ali Al-Hasan, ini Abu Ali Husain bin Ali Al-Karobisi. Beliau lahirnya pastinya tidak diketahui, tapi meninggalnya tahun 245 Hijriah. Beliau muhaddis. Makanya Imam Bukhari ngambil dari beliau. Nah, kalau Imam Syafi'i sendiri itu wulida bil Gaza di Gaza tahun 150 Hijriah, ma'ruf. Dan meninggal tahun 204 Hijriah. Ini harus hafal ya, begini. Umurnya enggak panjang, umurnya hanya 54 tahun. Ketika beliau nyantri di Madinah dengan siapa? Di Imam Malik. Beliau nyantri di Imam Malik selama 9 tahun. Tazawwaja fi Makkah ma'a Hamidah. Beliau istrinya Hamidah. Hamidah bin siapa? Ini nyambung dengan Sayyidina Utsman. Hamidah bintu Nafi'. Hamidah bintu ma'a Hamidah binti Nafi'. Hamidah binti Nafi' ini siapa? Cucu Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Oh, jadi dapat keturunan Sayyidina Utsman, masaknya bagus. Lalu kemudian dianugerahi 3 anak, yang 2 laki-laki, yang 1 perempuan. Siapa anak laki-lakinya? Yang pertama namanya Abu Utsman, yang kedua namanya Abul Hasan. Tulisan biar kamu ingat, kalian tidak pernah mencatat. Jadi yang perempuan namanya Fatimah. Namanya siapa? Fatimah. Jadi siapa nama istri Imam Syafi'i? Hamidah bintu Nafi', cucu itu dari Sayyidina Utsman bin Affan, mempunyai 3 anak. Yang pertama namanya Abu Utsman, yang kedua namanya Abul Hasan, dan terakhir perempuan namanya Fatimah. Ngerti ya? Jadi imam-imam ini ternyata mereka adalah orang-orang yang berpegang pada mazhab. Imam Bukhari berpegang Syafi'i. Makanya dan itu sebagaimana Syafi'i, Ibnu Khuzaimah, adapun Imam Ibnu Khuzaimah, apa itu pakar-pakar hadis semua kan ini kan. Ada Sahih Ibnu Khuzaimah, Wan Nasa'i, dan Imam An-Nasa'i. Juga nyambung sanadnya kepada Imam Syafi'i. Wakana, dan ada siapa? Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Saurian itu mengikuti mazhabnya Imam As-Sauri. Jadi As-Sauri ini sekelas Madhabul Arba'a. Jadi Sufyan As-Sauri itu dikatakan beliau ini selevel dengan Imam 4 itu fi martabatil fikih, dalam pemahaman fikihnya itu sama dengan siapa? Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Itu Sufyan As-Sauri. Kan tetapi kemudian tergerus, tidak sampai, bukan sampai sekarang menjadi seperti satu mazhab yang utuh ya, karena
kiai-kiai itu penting punya murid-murid yang alim, murid-murid yang melanjutkan pemikiran-pemikiran gurunya, itu penting. Itu. Ya, kalau sekarang ini, kalau saya mengomentari sekarang, berarti penting kiai itu juga punya tim-tim yang bisa menjaga ilmu gurunya, tim media itu penting. Kalau dulu kan menyampaikanmu dengan ditulis dengan ini, kalau zamannya saat seperti itu. Kalau zaman sekarang ada tim media itu kan penting. Sekarang orang di Indonesia, orang alim itu banyak, gus-gus itu alim-alim dan kiai-kiai banyak sekali. Tapi di Indonesia itu sekarang yang dikenal hanya beberapa orang saja. Kenapa? Karena mereka di backup oleh media. Kamu kenal? Apa katakanlah yang dikenal di Indonesia katakanlah ada UAS, UAS ini karena media. Apa itu ada Wahidiyah itu karena media. Ada Musbah media penting tidak media. Karena yang alim-alim berdiri ujung sana sampai ke sini banyak sekali. Saya mengenal orang-orang yang sangat alim-alim, tapi karena tidak didukung oleh beberapa fasilitas media, ya kemudian tidak menjadi dikenal. Nah, begitu jadi, berarti seperti itulah apa itu ilmu itu terjaga. Makanya kalau zaman dulu dengan murid-murid yang membackup dengan tulisan catatan, atau kalau bahasa mustolah itu pakai apa double. Nah sekarang juga seperti yang dikatakan oleh guru kami yaitu Syekh Khair Syahal, Ahmad Khair Syahal. Ya, kalau sekarang ya media itu seperti double di dalam ilmu mustolah yang menjaga ilmu. Sekarang mereka bilang ngaji seperti ini tujuan utamanya apa? Jaga ilmu supaya nanti kalau kalian boyong jadi kiai setelah 10 tahun atau setelah sekian tahun ke depan mau ngaji kitab ini, waduh maknanya sudah banyak yang hilang karena ditelan masa atau pernah kebanjiran yang lain, kebanjiran waktu atau kebanjiran apa hujan, kebanjiran air. Kita banyak ujian dia bisa banyak banjir. Maknanya jangan lupa keterangannya. Oh lihat lagi di media, oh ternyata udah ini masih ada ngaji lagi. Itu penting. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ini semangat beliau. Makanya Imam Al-Junaidi mengikuti madzhab Ats-Tsauri. Sufyan bin Anasnya, Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Abi Abdullah Ats-Tsauri. Ini lahirnya atau di Kufah tahun 96 Hijriah, meninggalnya di Basrah tahun 161 Hijriah. Di Sufyan bin Sa'id bin Masruq bin Habib bin Rafi bin Abdullah Al-Ma'ruf bin Abi Abdullah Ats-Tsauri. Oh itu Kufah, lahirnya di Kufah tahun berapa? 96 Hijriah, kemudian meninggal di Basrah tahun 161 Hijriah. Kufah Basrah ini di Irak. Itu ya. Wasyibli, dan siapa Imam Syibli? Dan mengambil siapa Imam Syibli? Malikiyan. Oh, wakana Syibli Malikiyan itu bermadzhab Maliki. Wal Muhasibi, dan ada siapa Imam Haris Al-Muhasibi Syafi'iyan itu bermadzhab Syafi'i. Wal Jarir, dan ada siapa Imam Al-Jarir Hanafiyan itu bermadzhab Hanafi. Wal Jailani, dan ada siapa Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani Hambaliyan itu bermadzhab Hambali. Jadi itu orang-orang sufi semua itu. Al-Junaid, As-Sibli, Al-Hasibi, Jarir, Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani itu semuanya imam-imam di dalam apa? Dalam tasawuf, dalam ilmu tazkiyatun nafs atau ilmu ihsan atau ilmu akhlak. Semuanya bermadzhab. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani asalnya Syafi'i kemudian Hambali. Maksudnya apa Syafi'i kemudian Hambali.
Wasyadili, dan ada siapa Imam Asyadili Malikiyah, itu bermadzhab Maliki ya, karena Imam Asyadili ini di mana di Maroko. Nah, Maroko ya Maliki. Itu nama-nama itu ya, nggak perlu saya kaji semua, nanti malah saya selesai. Tapi intinya mereka ini seperti dikatakan oleh Abdul Syekh, mereka ini adalah orang-orang yang di puncak keilmuannya dan di puncak perjalanannya menuju Allah. Mereka orang-orang yang berpegang kepada Allah. Fataklid, maka ada pun taklid, dalam nuskah yang lain bukan fataklid, apa fatakoyud. Kalau taklid, kalau fatakoyud maka ada pun berpegangan. Jadi di kitab kita fataklid, maka ada pun mengikuti. Dalam nuskah yang lain fattaqoyyu, maka ada pun berpegang. Bimadhabin, atas satu madhab muayyanin yang tertentu. Ajma'u, itu lebih menggabungkan artinya bagaimana? Lebih mengumpulkan, menemukan, lebih menyatukan lil haqiqati, pada kebenaran. Wa aqrabu, dan itu lebih mendekatkan litabassuri, kepada pengertian atau cara pandang. Wa ad'a, dan lebih menarik apa at-taqlid atau at-taqayyud di madzhab muayyan litahqiqi, kepada kebenaran. Wa aszalu, dan lebih memudahkan apa at-taqlid atau at-taqayyud apanya tanawulan pencapaiannya atau meraih apa, mencapai apa kebenaran. Wa ala atas ini darroja, berjalan al-aslafu, siapa para ulama salaf, as-salihuna, yang baik-baik, wasyuyukh, dan siapa para syekh al-maduna, yang telah lewat atau yang lampau, ridwanullahi, adapun ridwannya Allah Ta'ala itu alaihim, semoga ditetapkan kepada mereka semua, kepada mereka ajmaina, kesemuanya. Nah ini, jadi dari paragraf ini dan paragraf sebelumnya sudah jelas ya. Jadi penting berpegang kepada kelompok besar Sahabatul A'dham, karena beberapa wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah, innallaha ta'ala la yajma'u ummati ala dhalalatin. Allah tidak mungkin mengumpulkan umat ini dalam ketersesatan. Wa yadullahi ala jamaah, kekuasaan Allah, pertolongan Allah itu bersama kelompok yang banyak bersyada-syada ilanar, yang tersesat jalan, ya, yang jalannya berbeda, yang tersesat. Itu menjadi satu pemahaman penting. Sawatul A'dham itu ketika isinya, karena isinya orang banyak, kumpul banyak, maka tidak akan tersesat. Kenapa? Bisa jadi salah satu di antara mereka, andai kan yang lain salah, yang satu ini bisa menjadi penasihat bagi yang lain, mengingatkan bagi yang lain. La yajma'u ummati ala dhalalah, ini juga atau ada hadis yang lain, qad ajara ummati an tasmi ala dhalalah, ini juga menjadi hadis penting. Bisa jadi belum tentu orang banyak, kumpul banyak, tapi jangan satu musyawarah itu bisa mengalahkan satu orang. Hanya kadang-kadang kalau kita ada pemilihan atau apa ya, itu biasanya cara pemilihannya pakai apa? Milih ketua pondok, atau milih apa? Pakai apa biasanya? Di voting. Belum tentu yang banyak ini ibadah Islam. Banyak bisa jadi kalah dengan satu orang yang argumennya benar, tapi masih satu kelompok barengan. Tapi bisa jadi otaknya satu orang mengalahkan
Tanya, paham ya? Nah, itu ibaratnya Islam, itu ibaratnya musyawarah dalam Islam. Itu. Makanya kemudian Nabi menyampaikan, fa'idha waqa'a ikhtilafu fa'alaika bis-sawadil a'dzam. Ketika muncul perbedaan-perbedaan, maka ikutilah kelompok yang paling besar dan banyak. Itulah kemudian yang dikenal dengan kelompok Ahlussunnah wal Jamaah, yang ternyata mereka ini adalah orang-orang yang berpegang pada madzhabul arba'ah yang tadi kita kaji bersama. Itu rentetannya seperti itu. Terus fanahnu na'udhu ikhwana. Fanahnu maka adapun kita Ahlussunnah wal Jamaah, na'udhu itu mendorong siapa kita, ikhwana atas saudara-saudara kita, awam muslimina, yaitu orang umumnya orang Islam. Ayat lalu atas sekiranya bertakwa siapa ikhwanuna Allah kepada Allah haqqa tuqatihi, dengan sebenar-benarnya makna takwa. Wa alla yamutu, dan atas sekiranya tidak meninggal atau wafat atau mati siapa ikhwanul muslimin, awal muslimin, illa wahum, kecuali adapun al ikhwanul muslimun itu muslimuna meninggal dalam kondisi Islam. Ya, karena memang agama yang paling benar itu adalah Islam. Innal dina indallahil Islam. Wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Itu kan ya. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Nah itu. Kita bisa selesai. Wa ayyuslihu, dan atas sekiranya mendamaikan siapa ikhwanuna datang daini, atas orang-orang yang memiliki perselisihan atau yang sedang berselisih minhum dari ikhwanuna. Kita diajarkan bagaimana kita ini mendamaikan yang bertikai, jangan malah membuat pertikaian. Wa ayyasilu, dan atas sekiranya menyambung siapa ikhwanuna al-arhama, atas apa itu hubungan kekerabatan atau apa silaturahmi, hubungan masih ada apa hubungan silaturahmi. Wa ayyuhsinu, dan atas sekiranya berbuat baik siapa ikhwanuna ilal jironi, kepada tetangga ini, ada tetangga rumah, ada tetangga kamar, ada tetangga kampung, tetangga semua ya. Wal aqaribi, dan atas beberapa kerabat, wal ikhwani, dan saudara-saudara. Wa ya'rifu, dan atas sekiranya mengetahui siapa ikhwanuna haqqal akabiri, atas haknya orang-orang yang lebih tua. Wa ayyahamu, dan atas sekiranya menyayangi siapa ikhwanuna al-du'afa, atas orang-orang yang lemah, wal asaghira, dan atas anak-anak kecil. Makanya kan dalam Nabi menyampaikan kepada kita, malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona falaisa minna. Malam yuwakir kabirona walam yarham saghirona falaisa minna. Barang siapa yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, maka itu tidak termasuk umat yang mengikuti apa yang wajarkan. Ya, itu kalau dipegangi di pondok itu sudah yang senior menyayangi yang junior, yang junior menghormati yang senior. Nanti yang gede, yang mulia, anak mulia, anak yang udah lama, TK
kecil apa itu hafid Quran ya, bukan apa iya apa kita boleh kayak itu yang kecil disayang di apa dibantu, bukan lagi suruh-suruh kan ya. Yang kecil boleh sopan, yang gede ada yang kecil dan yang gede caranya nggak sopan. Nah, itu ya emang generasi sekarang itu yang gede-gede yang sudah lama di pondok ya harus sabar dengan adik-adik lagi yang baru datang kecil-kecil apa itu dengan berbagai penyakit-penyakit baru yang dibawa ke pondok, masih suka ribut, ngomong kasar, itu anak-anak sekarang ini seperti itu ya. Terus yang gede kok sabar nggak tahan di pondok, kenapa kecil ribut terus, kamu dulu juga seperti itu, pernah kecil dan pernah ribut dari kecil ya, diberitahu, dibimbing, itulah perjuangan dan niatkan apa untuk membimbing umatnya Nabi Muhammad SAW sehingga Rasul itu senang. Nah, dia dimuliakan oleh Allah, sambung terus ke Rasulullah, bisa dianugerahi mimpi ketemu Rasulullah, kan niatnya ke Rasulullah. Seperti itu. Ini pesan dari sama hadis Syekh. Jadi seperti itu, harus bertakwa ya, tidak mati kecuali dalam kondisi Islam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saling apa? Saling mendapatkan yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga, menyambung silaturahmi. Itu kan pesan-pesan sederhana, tapi itu menjadi kunci persatuan dan kesatuan. Tugas terberat saat ini di tengah-tengah umat itu menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya sekarang ini banyak dengan niat itu penting. Karena kiai-kiai banyak ada yang mungkin anaknya kiai kemudian berjuang dan kemudian berkhidmat menjadi apa itu PNS. Niatnya apa? Niatnya bukan mencari penghidupan, niatnya apa? Niat khidmat ke negara yang didirikan oleh para ulama, yang mendirikan para ulama, para orang-orang soleh, para wali, dijaga itu. Jadi kadang-kadang, aduh masuk PNS ini gimana dan sebagainya. Niatnya apa? Bukan yang penghidupan, niatnya untuk menjaga negara yang didirikan oleh siapa? Para ulama. Itu tuh mulia sekali, banyak penting niat itu ya. Seperti itu, berorganisasi. Niatnya apa? Untuk apa? Untuk menjaga apa itu saudara-saudara seiman dan menjaga umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu menjaga. Itu. Wananharu anit tadabburi wat tabaghudi wat taqadui wat ta'asudi wal iftiraqi wat talawuni fi. Wananharu dan mencegah siapa kita atas ikhwan anit tadabburi dari saling membelakangi. Tadabbur artinya kan saling membelakangi. Artinya apa? Saling membelakangi berarti orang yang nggak suka kan ya, nggak sudi pada pacarnya, akhirnya adu pantat, tadabbur, jadi membelakangi. Wattabaghudi dan saling membenci, ya nggak pantas kalau sifatnya orang-orang iman. Wattaqadui dan saling memutus silaturahmi. Wattahasudi dan saling hasutan. Wal iftiraqi dan saling perpecahan. Wattalawuni dan saling membuat warna di dalam agama ini. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ini apa itu? Pengingat. Jadi jangan sampai, karena saya bilang apa yang paling berat saat ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Maka dalam rangka itu banyak orang
perselisihan, perang, permusuhan, mudah. Yang lain akan terganggu. Nah itu. Walahussu dan mendorong siapa kita atas ikhwan ayyakunu atas sekiranya ada siapa ikhwanuna itu saudara wa ala khairi dan atas kebaikan akwalan itu orang yang saling membantu. Oh enak kan? Jadi saudara benar-benar bersaudara dan saudara yang benar-benar kemudian saling membantu. Wa ayyatasimu dan atas sekiranya berpegang siapa ikhwanuna bihablillahi dengan agama Allah jami'an kesemuanya. Wa alla yatafarraqu dan atas sekiranya tidak saling bercerai-berai siapa ikhwanuna. Wa ayyan ba'u dan atas sekiranya mengikuti siapa ikhwanuna Alkitab atas Al-Quran was sunnah dan atas sunnah bahwa atas perkara karena yang ada itu alaihi atas ulama umat siapa ulamanya umat ini berpegang saling berpegang atau mengikuti Al-Quran, mengikuti hadis dan apa yang dipegang oleh para ulama-ulama umat ini. Kalimani Abi Hanifah, kalimani bagaimana Al-Imam Abi Hanifah yaitu Abi Hanifah wa Malik dan Imam Malik bin Anas wa Syafi'i dan sebagaimana Imam Syafi'i wa Ahmad dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu semoga meridhoi siapa Allah Ta'ala maha siapa Allah anhum atas Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal ajma'ina kesemuanya. Fahum maka adapun al-ulama atau ulama ummah alladzina itu orang-orang qadin aqada yang benar-benar telah sepakat al-ijma'u apa ijma' itu kesepakatan para ulama disepakat atas apa alam tina itu furuji atas mencegah keluar an madzhabihim dari mazhab-mazhabnya para ulama yang mana ulama-ulama tersebut tadi mensepakati artinya ada ijma' bersama karena orang-orang ini ulama-ulama ini Ahlussunnah wal Jamaah kita itu rujukan hukum kita yang muttafaq yang disepakati bersama itu ada 4 tapi yang mutalaf semuanya dan sebagainya pokoknya ada 10 yang muttafaq itu adalah Al-Quran kemudian as-sunnah kemudian apa al-ijma' kemudian apa al-qiyas kemudian ijma' di dalam ijma' yang menjadi salah satu istimbat atau menjadi salah satu pegangan hukum di dalam Ahlussunnah wal Jamaah kesemuanya sepakat dalam apa? Sepakat orang itu nggak boleh keluar dari mazhab-mazhabnya para ulama-ulama tersebut. Wa ayyuhanidu dan atas sekiranya berpaling siapa apa itu al-ummah amma atas perkara bisa yang dibuat baru agama minal jamiyati dari organisasi-organisasi atau ormas-ormas atau perkumpulan-perkumpulan al-mukhalafati yang bertentangan lima atas perkara alaih yang itu atas nama al-aslamu adapun ulama-ulama salaf as-salihuna yang soleh-soleh dan apa itu sepakat untuk meninggalkan atau berpaling dari perkara-perkara baru yang dimunculkan oleh berbagai ormas atau berbagai perkumpulan-perkumpulan yang isinya bertentangan dengan apa yang dibawa disampaikan oleh para salafun saleh. Ini penting. Faqad
syadda maka pun siapa orang itu syadda itu melenceng jalannya siapa man syadda maka melenceng siapa man ila nari menuju ke neraka. Kalau tidak mengikuti real jalur yang sudah lurus ini maka dia akan keluar jalur kemana? Ya akan sesat ke neraka. Yang akan dimakan oleh apa itu serigala itu domba yang barengan atau domba yang berbeda atau domba yang keluar yang domba yang ikut real bareng temennya atau yang bisa nah itu makanya syadda ilana wa ayyakun dan atas sekiranya ada siapa umat atau ikhwan dari boleh ma'al jama'ati itu mengikuti jamaah allati yang ala tariqil aslafi dan mengikuti jalannya para ulama salaf as-salihina yang soleh-soleh. Faqad qala maka benar-benar madahu siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya bagaimana? Wa ana amurukum bi khamsin amarani Allahu bihinna wa ana ada diriku itu amuru itu memerintahkan siapa diriku atas kalian semua bi khamsin dengan 5 perkara amar yang telah memerintahkan kepada diriku Allah siapa Allah bihinna atas khamsin. Aku kata Nabi mengajarkan kepada kalian 5 perkara yang 5 perkara ini telah Allah perintahkan kepadaku. Apa itu? As-sam'i. Yang pertama adalah mendengarkan. Wa ta'ati, setelah mendengarkan mentaati. Wa ta'ati dan taat. Maka menjadi bahasa Indonesia menjadi taat apa? Taat. Wal jihadi dan jihad. Ini juga menjadi bahasa Indonesia kan ya. Wal hijrati dan hijrah. Ini juga menjadi bahasa Indonesia. Bahasa kita tuh banyak bahasa serapan. Wal jamaati dan jamaah. Artinya menetapi jamaahnya berbareng-bareng. Fa inna jadi 5 ya. As-sabr wa ta'ah wal jihad wal hijrah wal jamaah. Fa inna maka sesungguhnya orang faroqo yang itu memisahkan diri zaman al jama'ata atas jamaah qida maka qida syibrin dengan apa itu perkiraan 1 jengkal. Jengkal itu segini apa orang Jawa bilang sekilan apa ini sundanya apa ya segini tuh. Nah kalau segini kan sehasta kan, kalau segini apa sejengkal apa itu sundanya apa sundanya hah apa itu sih bahasa Indonesia apa sedikit dirubah itu aja sejengkal itu sama. Kalau sehasta 1 hasta sehasta. Itu bahasanya. Kalau itu Riau ada bahasa sendiri kan? Ada nggak bahasa Riau sendiri? Ada nggak? Nggak ada. Apa? Nggak tahu. Karena Riau bahasanya Indonesia gitu. Ada bahasa sendiri kan? Sendiri. Nah, itu kalau Batam itu pasti ada. Apa bahasanya sejengkal? Sama yang mana? Sejengkal. Niru. Poso ada. Sama. Oh, enggak sama semua itu. Bilangnya sama. Enggak ada. Papua. Aceh.
virusnya semoga pada sehat semua, amin. Masa baru sembuh ya? Baru sembuh. Ini sakit. Apa bahasa sana? Jengkal. Bahasa Banjar. Kamu tuh orang Banjar besar di Jogja. Apa maksudnya? Gak ngerti. Ada yang ngerti itu ya? Oh, Bengkulu. Ada nggak? Bengkulu. Siapa sih? Ani apa? Bengkulu saja. Jengkal. Apa? Nah, ini baru beda apa? Apa bahasanya? Apa? Nggak tahu. Oh, bahasa beda kan nggak tahu. Jengkal itu nggak tahu. Masya Allah. Malaysia. Gimana? Kalau Upin bilang sejengkal apa? Hah? Sama. Apa? Sejengkal. Sama semua. Rugi datanya itu. Sabang saja merugi sama semua. Terus, Masya Allah. Kida syibrin dengan perkiraan satu jengkal, sejengkal. Kata Rasulullah sejengkal. Fakat khola'a, maka benar-benar telah mencopot siapa man ributan Islami atas talinya Islam, min unukihi, ributan Islami atas talinya Islam, min unukihi, dari lehernya man. Jadi kalau orang yang meninggalkan kelompok bareng itu jamaah, ya nyeleneh sendiri, maka sedikit saja dia bergeser, maka dia sudah menghilangkan tali yang mengikat kebersamaan dari Islam, dan itu bisa dikhawatirkan kalau syadda dan jangan aneh-aneh. Waqala, dan berkata siapa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bagaimana alaikum bil jamaah, alaikum ay ilzamu, apa? Menetapilah kalian semua bil jamaati, atas jamaah. Masya Allah, itu anak soleh banget. Apa namanya? Mangan alim. Atas sandal itu banyak. Masya Allah. Sering-sering lah ya. Itu guru kami Syekh itu Ahmad Harbal, itu orang ngaji ke rumah beliau, ngajinya ke beliau kan Qur'an Usain Barbasha beliau. Orang ngaji ke rumah beliau yang nggak pernah ketemu, nggak ngerti kenapa? Karena beliau banyak menata sandalnya orang-orang yang datang ngaji. Padahal orang mau ngaji kepada beliau sampai segitunya. Apa itu akhlak ahli Quran? Coba Syekh Ahmad. Yang menarik lagi, kalau diundang untuk mengisi acara atau pengajian, beliau 3 jam sebelum acara sudah datang. Supaya apa? Supaya orang-orang tidak repot ketika beliau datang, ada repot salaman dengan beliau. Datang ke rumah. Masya Allah, sampai segitunya. Kalau kita kan kebanyakan datangnya akhir gitu kan ya, kalau salaman semua, enggak, beliau datang biar tidak salaman, biar tidak usah repot salaman. 3 jam sebelum acara datang. Alaikum bil jamaah.
Wa iyyakum, dan takutlah kalian semua wal furqata, bersama perceraian atau apa, saling bercerai, saling bermusuhan, tidak bersahabat, tidak rukun. Fa inna syaitana, maka sesungguhnya mbah setan, tadi kan ketua mbah setan, ma'al wahidi, itu bersama orang yang sendirian. Sendirian itu berarti jomblo ya, beda. Artinya yang aneh-aneh itu ya. Jadi wahwa, sedangkan adapun syaitan ma'al isnaini, bersama orang yang berdua, ab'adu, itu lebih jauh. Artinya berdua ini kamu nggak sendirian. Semakin banyak orang, semakin setan ini susah mengganggu. Kamu jangan potong ke hadis ini ya. Berdua ini maksudnya apa? Berdua dalam berkelom, bukan berdua-duaan pacaran itu, bukan. Kalau berdua-duaan laki-laki perempuan yang tidak mahram, saya tahu saling suara. Ketika siapa? Saya tahu yang di sini-sini. Ayo, ya, ada orang. Itu siapa? Saya. Makanya yang melanggar itu masih sendiri. Semakin jauh dari kelompok. Santri melanggar rokok, nggak mungkin karena makanan merokok. Tapi dia melanggar itu sendiri. Kalau sudah di tengah orang banyak, itu keterlaluan. Terus, Masya Allah, orang alim itu yang sampai, karena rokok itu, kalau kita bicara hukum paling sederhana, yaitu makruh sampai ke haram, katakanlah, atau sebagian guru kami syawab dan sebagainya sudah memastikan itu haram. Yang mengatakan makruh saja. Berarti kalau ulama-ulama itu, para orang soleh itu, ketika melakukan pemakruhan saja itu masih menghormati atribut agama. Jadi ada orang merokok itu nggak mau pakai peci, ini kan simbol agama. Kenapa? Saya malu pada Allah lagi orang pemakruhan pakai atribut agama. Repotnya lagi merokok di masjid. Udah pakai masjid di masjid, pakai peci, pakai serban. Atau kalau nggak usah. Nah, ini ilmu seperti ini repot, harus sampaikan, diingatkan. Yang repotnya sudah menjadi seakan-akan jadi kebiasaan, susah. Paham ya? Menghormati atribut agama. Meninggalkan kemakruhan itu lebih baik mana dibandingkan dengan orang yang tidak melakukan kemakruhan tapi tidak melakukan sunnah. Jadi itu ilmunya bagaimana itu benar keren. Bagus mana orang yang merokok tapi sholat sunnah, kopiah bagian, dibandingkan dengan orang yang tidak merokok tapi tidak sholat sunnah. Jadi meninggalkan makruh tidak merokok tapi dia juga tidak sholat sunnah, tapi tinggal makruh. Dibandingkan dengan yang merokok tapi sholat sunnah, bagus yang walaupun tidak sholat sunnah tapi tidak merokok, karena tarkul makruh itu lebih utama daripada melakukan kesalahan tapi melakukan juga kebaikan. Itu ilmu dahsyat. Makanya akhwat ini paling benar. Kenapa? Mereka ada orang merokok kan? Wah, kalau begitu apa? Saya nggak perlu sholat sunnah. Kan sudah takut bro. Terus saya
Waman adapun siapa orang itu aroda menghendaki siapa man buah jannah di atas kenikmatan hidup di surga itu buah-buahan jannah di atas kenikmatan hidup di surga. Falyazan, maka sudah seharusnya menetapi siapa man al-jama'ata atas jamaah, atas apa? Kelompok bareng, hidup bareng jamaah, yaitu jamaah ahlus sunnah wal jamaah. Yang beda dengan yang lain. Man arada wa man arada buhatan jannah falyazanil jamaah. Aslun bil bayan wujud taklidi liman laisa ahliyah istihad. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga bermanfaat para sahabat dan juga para pemirsa di teman-teman yang berada. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan selanjutnya esok insyaallah di waktu yang sama. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.